turun ke lower bracket kalau seandainya Alter Ego bisa mendominasi lagi. Satu lagi ya. Satu Oke, lagi. tapi kali kita langsung menutup adanya Cloud lagi tidak akan keluar, tapi posisinya berbeda. RRQ di second pick untuk kali ini. Oke, Fanny tetap di ban, tapi kali ini Alter Ego nih yang nge-ban Fanny-nya. Sebenarnya Ya, dari ketika Fanny dilepas nggak ada yang pick juga sebenarnya bang. Tapi tetap waspada mungkin ya, was-was juga bisa menjadi kunci. Dan Cloud tetap ditutup, Cloud dari Skylar tetap respect juga. Apakah ada Melissa nih yang bakal ditutup? Seandainya enggak, tradingnya ke arah mana? Apakah Parsha ataukah Faramis mungkin, Joy yang masih open? tapi aku mau lihat juga nih, sebentar. Dimana tetap menjadi respect terhadap Joy seorang Albert. Dan bahkan ini Kalau- juga Joy-nya tidak mau digunakan sama seorang Survive. Dan juga tentunya kita akan kembali lagi menyapa Sobat Mobile Legends yang berada di TVRI Sport. Halo everybody! Halo TVRI. Ya, buat yang puasa jangan siapin cemilan ya. Dan yang nggak puasa boleh siapin cemilan. Iya dong, kalau dia tapi siapin doang nggak apa-apa bang. Masih jauh Pak. Ini lontong dimakan sekarang juga nggak enak Pak. Anyep ya, masih udah anyep nanti. Anyep. Dan halo Sobat Mobile Legends yang ada di Maxstream. Wah luar biasa ya. Kita di satu channel aja tontonan udah sampai 200.000, 300.000, 400.000. Makanya Itu bang. satu channel doang Lim. Luar biasa, solid Sobat Mobile Legends. Silakan Lim. Dan Arlot, wow, di band ketiga. Otomatis kali ini Melissa lepas yang kita tahu power dari Nino juga. Begitupun dengan Skylar. Tapi apakah perbandingannya worth it? Ada Parsha yang masih open. Joy-nya udah tutup, Arlot dari tutup. XP lane-nya udah mulai habis. Jadi mungkin ini akan ada perang dari antara gold laner. Tradingnya mungkin terhadap Melissa dan juga Beatrix. Terserah mau siapa yang pakai. Dan Melissa first pick tanpa ragu ternyata. Oke, tapi Melissa tanpa ragu dan ingat, Melissa dari Nino ini benar-benar berbahaya dan harus diperhatikan. Jangan sampai RRQ kali ini melepaskan pandangan sedikit pun, dia harus pick Parsha untuk sekarang. Untuk sekarang ini, no Valentina, pick Parsha aja. Parsha oke sih sebenarnya, dan Beatrix terlebih dahulu. Agak sedikit buru-buru jujur. Jujur dalam hati kecil aku udah ngomong kayak Beatrix di 3 pun gak ada masalah. Iya, gitu kan. Parsha nggak sih? Ya sekarang Parsianya bisa diambil oleh Alter Ego kalau dia mau, dan yes langsung diambil. Jujur hati kecil aku tadi bilang Beatrix bisa di 3 bang. Sama. Karena udah ada marksman, nggak bisa juga 2 marksman kan. Malah rugi untuk disaberang. Tapi kayaknya dia ada dari RRQ juga punya planning. Dia mau lihat nih mid lane apa yang dipilih sama teman-teman Alter Ego. Jadi bisa dilawan juga nantinya. Mungkin tim fight yang bisa ngelawan dengan Yves. Kita tahu area dari Yves lebih besar. Ataupun Faramis mungkin di arah mid lane lagi, mengingat di game pertama Clay juga sempat pakai di arah mid lane. Timing altar juga bagus. Dan ada Yuzong nih. Ini yang jadi masalah. Yuzong yang sempat terkena respect ban juga tadi di game pertama oleh RRQ. Sekarang lepas dan diambil sama Kak Pai. Yuzong kali ini melihat adanya Faramis ini ya. Kalau ngomongin soal hero, gua nggak ngomongin tentang playernya. Hero, Faramis punya power card altar, bukan begitu? Ya, Tapi kali ini lawannya Parsha, instan selesai sekali card altar. Yuzong, instan juga card altarnya. ya. Apa ini bukan sebuah kerugian untuk dari sisi RRQ? Sebenarnya kalau Bapak untuk Kohlim, Untuk Parsianya menurut gue masih fine. Parsha sama Yuzong fine. Itu bisa dilawan lah. Tapi kalau dibilang 100% counter nggak juga. Melissanya ini loh yang gue ngeri Melissanya bang. Melissanya nggak bisa kegapai di belakang. Masalahnya altar dibuka nih. Kan rame itu ngumpul bang. Madels kan kalau rame enak bang. Iya, kan jadi sama-sama ini instan semua masalahnya. Iya. Instan card altar semua. Tapi oke, kita lihat dari band di fase kedua nih. Barats akhirnya mendapatkan perhatian lebih dari Bang Duk. Langsung dibuang juga. Mungkin satu lagi ke arah Akai masih boleh juga. Kita tahu Akai dan Baratsnya Celiboy lumayan strong dan lumayan powerful. Alter Ego untuk last bandnya nih, satu band terakhir. Masih terhadap Assassin kan? Oke. Atlas, power yang luar biasa kali ini sudah didapatkan oleh Rasi yang sangat power sampai membuat RRQ menutup hero itu. Bukan begitu? Power yang sangat power sampai ditutup. Iya, gua tahu power dari Rasinya bang. Tapi sekarang yang kita tahu lah biasanya Melissa dari Nino ya. Suka ditempelin sama Estes, kalau nggak sama Digi. Itu dua-duanya masih open. Untuk jungle-nya dari Celiboy,
Kalau memang dia mau counter Fredrin masih ada Martis. Atau kalau memang dia mau main dengan objektif lagi dia punya Akai. Akai sih gue. Iya, jadi pilihannya masih enak banget. Akai Estes pun enak ini sebenarnya untuk Alter Ego. Dan bahkan kalau misalnya Akainya mau dimakan sama Finn juga masih bisa loh. Kalau misalnya kali ini Finn kan masih punya Kaja sebenarnya untuk di game kali ini. Kajanya terbuka sangat bebas kalau mereka mau main. Cuma power untuk pick off-nya cukup atau enggak? Pertanyaannya seperti itu. Cukup menarik memang dan Kajanya diambil. Ini akan mirip dengan game pertama gua rasa bang. Tergantung dengan Alter Ego-nya nih. Dia mau ngambil support lagi kah? Kalau mau ngambil support lagi Digi ataupun Estes yang enak banget dikomboin sama Melissa enak buat menangin laning dan nanti buat ngejaga juga. Tapi hati-hati karena defense Jasmine ini susah banget di counter kecuali sama Altar ya. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang kalau by draft Akai Estes udah enak banget. Oke, last pick. Satu hero terakhir. Fredrinnya bakal di flex atau bakal ditaruh di jungle. Kalau untuk XP lane, Masya udah nggak bagus sih sekarang karena udah ada Estes. Udah nggak bisa juga. Dia nabrak ke Melissa. Mending Fredrin tetap di jungler. Fredrin jungle. XP-nya ngambil apa? Lapu kah? Bisa jadi. Yang bisa nabrak ke belakang dan continuous damage. Edit nggak bisa ke belakang sih. Tapi Masalahnya paling nggak dia punya continuous damage bang. Cuma masalahnya Edit ini akan dihabisin dengan adanya Akai di sana. Oh my god, agak susah sih sebenarnya. Dan lapu-lapu ternyata pilihannya. Cukup menarik, lapu-lapu. Yang bakal ngisi XP lane dan Fredrinnya dilempar ke arah jungle. Wow, menarik. Draft yang kalau based on draft, aku sama Lim mungkin agak cukup setuju dengan adanya AE yang agak lebih unggul ya. Based on draft. Yang gue pengen tahu tuh sebenarnya konsep RRQ-nya itu mau ke arah mana bang? Dari tadi yang gue coba bedah Dan masih belum dapat. RRQ memang menang di game yang pertama. Tapi ini adalah kesempatan terakhir untuk bertahan dan membawa ke game yang selanjutnya. Tapi mampukah dia melawan Alter Ego yang dari tadi memang sudah bermain dengan luar biasa. Alter Ego hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. EPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Sebentar lagi kita bakal menyaksikan pertarungan. Apakah Alter Ego mampu menurunkan RRQ ke luar breakout atau bahkan game 5 Israel? Dari draft ya, ini hero nyamannya Alter Ego jujur. Hampir semua hero nyamannya bisa didapetin. Kita tahu, Rashi udah bilang dari regular season dia suka banget pakai SS. Sampai ada julukan Oh My Rashi. Oh My Rashi, dan jangan lupa Pai, Yuzongnya Pai di game pertama itu di ban loh. Itu nggak mungkin tanpa alasan kan. Betul. Nah sekarang lepas, berarti kita tahu ini adalah hero nyaman dari hampir semua line up Alter Ego. Jadi harus hati-hati pasti untuk RRQ juga. Kita lihat dari rotasi mid mungkin bisa untuk dikejar. Walaupun Udil punya Wings by Wings nanti. Tapi clear dari Finn bersama dengan Clay ini bisa juga nih menjadi kunci untuk memenangkan rotasi di awal. Oke, rotasi di awal memang bisa dipegang oleh para pasukan dari RRQ. Tapi nanti tim fight yang besar akan cukup berbahaya. Tapi jangan lupa buat kalian semua ada pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya tanggal 13 sampai 16 April. Ada Profesor KB kalau nggak salah di sana. Oke, ada meet and greet KOL juga, ada booth mabar endgame juga, ada door prize yang siap menunggu kalian nanti. Jadi jangan lupa buat teman-teman Surabaya. Jangan lupa ajak kami makan bebek. Wadah. Surabaya. Kalau yang di luar Surabaya mau datang, boleh. Boleh. Tapi Rashi akan coba diganggu pergerakan oleh seorang Finn. Dan bahkan di sisi sebaliknya Skylar. Dengan range yang dia miliki, dia coba untuk bertahan di laningnya Nino. Agak sedikit struggle, kali ini berbeda. Nampaknya bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan belum ada battle emote, tapi buat kalian semua tahu dong. Kalau misalnya di game nggak pakai battle emote, itu kayaknya kurang gremet. Jadi Hampa langsung ya? aja beli sekarang. Dan Apalagi ini ada suara-suaranya bang. langsung ada kayak rata woy. Gitu kan. Santai. Hah? Ada gig. Santai bro. Keren. Ente kadang-kadang ente. Oke, tapi kalau kita lihat dari gamenya setup Turtle yang pertama, gue sempet mikir Alter Ego bakal mirror karena dia metode GB kan, di top lane-nya ada 2, tapi ternyata enggak, Celiboy tetap memantau bang. Dan ini yang bisa dibilang gameplay Alter Ego yang sesungguhnya mungkin. Ya, dan dia juga punya power dari heavy spin, dia juga pengen bisa maksimalin gimana caranya heavy spin ini akan membuat seorang Fredrin atau Albert itu nggak bisa berdaya. Dan di sisi sebaliknya udah mencoba untuk melakukan solo pick off.
Oh, Flicker. Alamosis never enough. Tapi ini membuktikan kalau masih ada satu flicker yang dipegang Finn. Dan untungnya informasi itu telah disampaikan. Tandanya, di fight kembali akan terjadi dan akan menjadi korban selanjutnya. Lemon berhasil mendapatkan first blood. Berhasil memotong burung sang udil di depan sana. Dan tumbang di arah sungai. Dan yang kemungkinan akan dipegang oleh RRQ dari segi turtle-nya. Tapi nampaknya Sally Boy tidak mau tinggal diam. Mencoba untuk mengusir begitu saja. Retribution from Sally Boy. Power of heavy speed. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah point kill dari seorang Paika. Tidak bisa diselamatkan kembali dan hilang begitu saja. Lim, is it worth it? Untuk tuker Pai dengan Turtle, Iya, worth it. worth it. Buff Turtle itu penting banget. Wow. Wow! Oh my god! Alter Ego kali ini mendapatkan suara seluruhnya dari para pemain. Dari para caster, para pemain. Para Main bola kali Oh, ini. iya, pemain di meja caster ya kayak. Main takraw bisa, Bang. Dan bahkan saja. kita kali ini menyaksikan di mana para pasukan dari RRQ mereka berbeda. Tidak terlalu tertinggal dari goldnya, malah mereka yang sedang unggul. Oke. Dan kondisi seperti ini sebenarnya enak untuk RRQ juga. Kita tahu metode GB yang dilakukan Alter Ego di top lane, kalau ketahan kayak gini, malah untung buat RRQ. Karena gold lane dia kan Beatrix nih. Dia bisa clear cepet juga. Nih Virus Passion bisa, Bennett Rage bisa. Atau Render Apathy kalau diarahin ke minion juga bisa loh untuk ngambil garis terus buat percepat clear. Selama turretnya gak hancur, RRQ masih megang kendali. Tapi itu hanya 5 menit nih kalau mereka untuk mengandalkan turret tersebut. Mereka Ya. cuma punya 5 menit di awal. Sisanya mereka udah mulai harus berpikir gimana caranya mereka mempertahankan turret-turret itu sendiri. Tapi dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk mendapatkan satu buah Purple Puff. Dig-down dan ternyata itu adalah jebakan. Mencoba untuk mendapatkan Albert Counter Save the Day. Sally Boy dan Miracle Boy tidak ada heavy speed kembali. Mundur ke arah belakang. Dipecah menuju ke arah Rasi. Dan bahkan Rasi tertumbangkan begitu saja. Pai mencoba untuk menyelamatkan dengan ada Petrify yang didapatkan. Press wedge-nya kali ini gagal. Triple kill from Skylar. Berhasil membuat para pasukan dari Alter Ego hilang dengan instan. Terlalu overcommit mungkin yang dilakukan oleh Alter Ego barusan. Dia coba untuk nge-pick off sosok yang keras banget Albert dan bahkan Nino kali ini Bang di arah top lane. Nino bakal coba ditumbangkan begitu saja. Tertarik, Matosnya masih bisa mundur ke arah belakang. Skylar, Reda Rapati from Skylar gagal nampaknya. Udah bakal dikeker begitu saja, tidak ada teriakan maut kali ini karena Skylar gagal mendapatkan point kill atas seorang Nino. Oke, dan sekarang gold shield turretnya sudah hilang. RRQ udah mulai memfokuskan ke arah top lane. Dari sisi emblem ada sedikit perbedaan yaitu dari Weapon Master untuk Beatrix. Karena kita tahu dia butuh banget physical attack dibandingkan dengan Nino yang menggunakan Electro Flash. Full movement speed dari keduanya dan full physical attack juga untuk menutup damage yang diperlukan. Yes, tapi kalau bisa kita lihat dari emblem, damage burst-nya mungkin akan dipegang dari Udil sih kalau menurut aku. Dan bahkan Deden from Bogor, dia mungkin harus lebih tahu kapan dia gunain Current Altar-nya. Ya, untuk damage mungkin memang dipegang sama Udil untuk sementara. Dengan range yang lumayan jauh dia bakal lebih nyaman ngasih damage. Tapi dengan build kayak gini, Clay juga bisa ngasih damage nantinya. Yes. Tergantung next itemnya mau ke arah mana. Lightning Transient kah? Atau ke arah Enhanced Talisman? Mungkin atau enchantment, NOD bahkan? enchantment talisman kayaknya. Dan tapi Albert berhasil mendapatkan retribution. Tapi kalau beberapa belakangan ini kita lihat di arah lot, pertukaran dari power objektif retributionnya nggak terlalu intens ya. Intensnya rata-rata di turtle tapi David Judgment. It's a point. Langsung hilang begitu saja. Finn. Lagi-lagi yang sudah kita bicarakan kalau kajanya ini sangat berbahaya tapi Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap Deden from Bogor. Tetesan kedua dan ketiga hilang begitu saja. Rasi ditukar dengan adanya Deden from Bogor sangat tidak worth it dan Lemon! King Lemon mencoba untuk melakukan outplay. Nino go away for defensive, membalikan kembali kanan. Lemon gak ada lagi flicker dan Udil masih mau lebih. Lemon berhasil survive kali ini dan lagi-lagi Lemon men-outplay permainan dari Alter Ego. Oh, pergerakan dari RRQ-nya rapi banget di XP lane-nya. Memang Lemon tinggalin lane-nya, tapi udah diisi juga sama Albert. Dan itu di momen memang udah di atas menit 5. Jadi tidak ada potongan juga gold yang diterima oleh Albert. Gak ada cashback. Semua dikonsepin dengan rapi. Dan rotasi dari Lemon tadi bisa membuahkan hasil yang lumayan sebagai pertukaran yang harus didapatkan sama
Alter Ego sendiri. Oke, Celiboy itu Medical Boy kali ini mencoba untuk melakukan dive tapi Lemon menutup teritorial dari pasukan dari Arakyo. Heavy Speed dikeluarkan, Finn menjadi pilihan utama. Langsung ada Deden from Bogor Save the Day. Dan tekan Finn di arah belakang sana gagal. Melakukan defense adjustment. Defense kembali terjadi. Di sisi sebaliknya Petrify Gaming Israel. Klaim menjadi pilihan utama. Dan hilang begitu saja. 2 poin kill yang sangat mahal yang tidak worth it ditukar dengan 1 buah turtle. Makanya tadi keputusan yang bagus banget dari Chelly Boy. Gue pikir dia habis headbutt, dia mau maju bang. Iya. Heavy spin. Ternyata enggak, dia malah bawa kajanya mundur. Oh, Persuade, dia masih ada flicker, tapi lihat Lino. Langsung dengan jarum suntiknya menjahit para pasukan dari RRQ menjadi 1 dan hampir saja 2 yang tumbang tadi. Yap, damage ini split shotnya ini memang ngeri banget dari Nino kan, makanya tadi gue bilang ketika altar dibuka, mereka dari teman-teman RRQ-nya mulai berkumpul, di situ Nino juga bisa ngasih damage sebetulnya. Tapi ya balik lagi, mereka perlu jawaban nih dari defense judgment-nya. Defense judgment from flicker, Rasim menjadi pilihan utama, dia baru space dari shot point dari seorang Skylar. Dari bottom lane, Skylar akan coba untuk mendapatkan 1 buah turret terlebih dahulu. Diusir mundur oleh seorang Nino. Dan saya pada Medical Boy jadi pilihan utama. Tapi Marsha dari seorang Udil hilang begitu saja. Boy versus Lemon. Nampaknya kali ini gak bisa berubah menjadi 1 buah blentangan teropong. Dan satu didapatkan oleh Nino. Double kill didapatkan. Lagi mau have a kill. Boy mencoba untuk bertahan. Lemon belikan ke arah belakang. Masih ada pasif yang dimiliki dari seorang Pai. Mengisap darah dari seorang Albert. Membuat dirinya bertahan di depan sana. Tapi Sally pada Medical Boy. Apa yang terjadi? What are you doing Sally Boy? Memaksakan Lemon untuk tidak recall kan? Albert, pressure-nya gagal. Albert gak bisa selamat kali ini. Untungnya Sally Boy gak punya heavy spin. Wow, respect bagi keduanya. Fight yang lumayan panjang. Di arah bottom lane tadi double kill diamankan oleh Nino. Mungkin sedikit out position dari Skylar karena tidak ada flicker. Dia pakai flickernya tadi untuk follow up ke arah Rasi yang ditarik oleh Finn. Di bagian mid, Chelly Boy tadi coba untuk melakukan zoning. Karena Ninonya fokus ke arah objektif outer turretnya. Tapi ternyata nggak cukup. Langsung bakal coba dipasang. Dari Skylar di depan sana. Oh my god. Dan lihat Finn wrestling from model. Finn akan menjadi korban kedua. Double kill diamankan oleh pasukan dari RRQ. Kali ini mencoba untuk membalaskan keadaan dan Lemon menutup Rasi. Ganus Moonlight like-nya kali ini membuat dirinya masih bisa bertahan. Lemon. Petrify Gaming. Ke Zaltar. Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan bahkan 2 hilang. Mereka masih bisa bertahan. Defense sangat panjang dari RRQ. Lemon cuma bisa mundur. Lemon gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan tukang sampai ke jemur God. Oh my god. Wow, ini dominasi dari Alter Ego udah mulai kelihatan nih. Di awal memang tempo dipegang oleh RRQ, itu harus diakui. Karena mereka memegang kendali semuanya, namun masuk di menit 7-6 ke atas. Ini langsung berbalik, bahkan kali ini Lordnya. Yang mungkin aja bisa didapatkan secara free, tapi possible juga sebenarnya kalau memang RRQ mau coba kontes. Oke, di sisi sebaliknya para pasukan dari RRQ mencoba untuk mendorong satu-satunya turret yang bisa mereka dapatkan. Tapi nampaknya itu hanya angan-angan. Tidak bisa mereka dapatkan untuk kali ini. Wow. Ini yang penting defense dari high groundnya RRQ. Kalau kita hitung sebenarnya lumayan kuat juga. Dia punya Beatrix. Dan jangan lupakan Finn. Intinya defense adjustment dari Finn ini masih belum ada obatnya nih. Kecuali dia salah target untuk ditariknya. Tapi sementara sampai sekarang menurut gua Akai pun yang ditarik selama masih coba di all-in. Damage-nya cukup harusnya. Selama nggak ada backup dari Rasinya. Oke. Dan bahkan kalau ngomongin dari segi itemnya, Lim silakan. Untuk Parsha mungkin udah dapetin 2 item utama, Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Oke. Ada sedikit pause nampaknya mungkin dari kubu dari Alter Ego. Tadi Udil aku melihat ada angkat tangan. Oh, dia angkat tangan. Udil angkat tangan tadi. Dan kali ini menurut dari Kolib, winning condition yang harus dipegang dari RRQ untuk bisa membalikan keadaan. Defense adjustment ya? Defense adjustment. Tetap satu-satunya. Mungkin Rasi duluan yang harus diambil. Tapi mereka harus pikirin juga bayaran apa nih yang bisa dibalaskan. Bisa dibalas. Gak mungkin dia narik Rasi free, Rasi tumbang terus kayak gak ada tuker sama sekali. Itu gak mungkin. Kalau itu Alter Ego-nya blunder berarti. Yes. Tapi kalau misalkan ada tuker, nah ini yang jadi tanda tanya besar. Siapa yang mau tuker? Yang paling possible sebenarnya Lemon sih. Kalau memang Lemonnya mau ya, kalau memang RRQ memang mau ngeset seperti tadi, Lemon akan maju. Kalau Bang Oji inget mungkin ada game juga yang Pai pakai lapu-lapu. Iya benar. Dia maju duluan, ngasih badan dia. Betul. Nah mungkin Lemon bisa juga main kayak gitu. Mau nggak mau. Tuker sama Rasi. Dan bahkan lihat kali ini para BA-BA ya dari Alter Ego ya. Waduh, lagi makan. Pinter dia ditutupin karena banyak orang puasa. Oke. Halo Budi, aci gitu aja malu-malu.
Santai Waduh. aja kali. Mau ditutupi juga ketahuan Puni. Besok pakai karung kalau nggak ketahuan. Pakai karung bener sih. Gak ada yang salah ya, aman. Ada lip. Ini support system dari para player-player RRQ. Itu kayak saya tahu itu punya Deden tuh tadi. Punya Deden. Punya Deden. Saya sempat kenal dikit. Pas dari tim yang dulu ya? Timin dulu bener bang. Awet juga ya? Awet bang. Awet. Bagus dong. Bagus, langgeng. Bagus. Nah, itu dia, support dari bawah maupun di atas. Bener ya, support kan? sistemnya langsung hadir. Halo, Waduh. Ini MPL Dead ya, waduh. Aduh. Ini resmi nggak? Resmi. Oh resmi, cia. Oke resmi aman ya. Aman. Kalau resmi berani, kalau tutup buka, cuak. Jadi keinget ya. Nah ini tuh, itu RRQ Kingdom dari Bali tuh, namanya Andik. Jauh-jauh dari Bali dia. Dari Bali Dari datang ke Bali sini. datang ke sini. Buset, buat dukung RRQ nih. Iya, tadi Alter Champ dan sekarang Kingdom ya. Iya, ramai banget ya. Dan mereka tuh semangat banget, gak berhenti-berhenti bang. Kayak nggak puasa mereka ya. Nggak puasa bener. Nah ini Kak Pai dan orang tuanya Pai dan juga pasangannya ya. Support Waduh. sistemnya. Support sistem ya. Support. Akur ya. Wah. Akur ya, berarti udah dapat Berarti udah restu jalan. Om, udah restu Om. Restu belum nih Om? Oh udah. Udah dapat jalan bang. Udah dapat jalan. Kalau kayak gini udah enak bang. Enak emang kalau udah restu. Punya satu aja belum, gimana restu kalau gue? Sabar dong, pelan-pelan bang. Coba jadi pro 11 player season. dulu dah. Ini Coba- udah 11 season. Mungkin coba jadi pro player bang. Kali aja malah lebih terbuka jalannya kan. Iya. Gak ada yang tahu. Om, sehat Om. Sehat. Udah makan Om? Kan puasa bang. Oh belum. Kan puasa. Ya kan namanya juga ketemu orang tua apa selagi sih ditanya Om sehat, apa kabar, udah makan kan gitu doang. Tapi puasa Masa boleh gini, kan. Om nongkrong yuk kan nggak mungkin. Iya sih, tapi puasa ya. Sehat-sehat sekeluarga ya. Untuk Om dan Om Pai dan juga. kemarin ada tante, semoga mungkin tante lagi sibuk ya. Ya, dan waduh ada naga bang. Wah ini Alter Champs ya. Nih Mikel ini nih ya, kadang-kadang bang gue ngasih sia-sia nonton bang. Tuh, nih orang ini. Oh gitu? Iya. Oke. Tapi Ramai sekali ya. lagi ya, aku mau ngucapin luar biasa untuk MPL Indonesia. Kenapa tuh? Karena berkat MPL Indonesia, tahu nggak? Sekarang Superfans itu jadi peran penting andil dalam sebuah opening ceremony. Karena rata-rata biasanya opening ceremony itu andilnya dari professional player, coach atau timnya. Mereka MPL Indonesia bener-bener merangkul fansnya. Iya. Bener-bener jadi kayak kemarin karena kan gue GR, kan gue yang opening ceremony. Itu bener-bener super fans dari Alter Ego tuh bener-bener Alter Champs. Iya, bukan cuma settingan Bukan, kan? dan yang Kingdom, itu Kingdom beneran. Makanya, jadi semuanya tuh ikut andil gitu kan, ikut hadir. Karena kapan lagi fans itu dihargai oleh sebuah turnamen? Makanya. Cuma di MPL Indonesia. Keren. Keren. Oke, dan kita melihat kondisi di dapur dari RRQ juga. Nah ini nih, ini mobil nggak berhenti bang. Dari kita break nih, dia masih kayak gini nih bang. Wah. Mana Semangat. Kingdom? Suaranya Kingdom, mana Kingdom? Oh, nanti ke Alter Champs ya. Om, kamera Alter Champs dong Om. Ya Alter Champs dong nih, kita juga mau cari Alter Champs. Lagi Sabar cari. ya, Oke. kameranya cuman Oke, Alter Champs, mana suaranya Alter Champs? Wow, lihat tuh. buset dah kagak kalah Kayaknya rame. mudil ya. Dua-duanya loh. Halo Kaknya, udah kenyang nggak? Udah minum. Oh iya dijawab mudah tuh. Ya nggak apa-apa ya, perwakilan dari yang tidak puasa. Iya, tapi dia sopan, ditutupin mulutnya. Oh, iya dong. Gila. Wait. Wah, wait. Ini saya aja yang pukul kak, Nggak. gimana mau nggak? Saya emang demen yang galak-galak, Kak. Saya emang Oke. demennya yang galak-galak. Waduh ya, pokoknya kalau jasa pukul bilang aja kak, nanti saya yang pukulin. Waduh, wah. Yang dicium kamera yang lemes caster. Dengkul. Oke, Rhythm Coach silakan. Ya buat para teman-teman nih, ada Small Emblem Pack yang kita bagi-bagi ya. Langsung aja di Rhythm sekarang, lumayan banget nih buat kalian yang pengen emblemnya max. Wah, ini dia buat kalian semua. Ini Small Emblem ya. Ini gaya Navari bang. Iya, kayak Navari. Gitu Mind ya. blowing bang. Mind blown. Oh, boleh, bisa. Mind Bang. blown. Bisa. Terus bang ya. Terus. Semangat. Ini ya. Ini gue yakin nih di antara mereka ada yang nggak puasa tuh, gue yakin. Ada mungkin perwakilan yang Enggak, tidak puasa memang. gue yakin. Teriak-teriak deh tadi pasti minum. Nah, gimana Navari? Gayanya gimana Navari? Coba dong, gaya mind blowingnya mana Mind blowing dong? gimana? Mind blowing ya. Wait,
Oh enggak, belum enggak, menang. iya. Malu. Enggak, dia pintar. Kalau belum menang jangan dulu. Oh, iya. Nanti kalau udah menang, Wah, mind blowing. Nah kalau ini ada Bram God. Siapa sih yang nggak tahu dia? Ini Wow. pernah naik loh ke atas pas RRQ lagi ngedraft. Makanya. Dan kalau nggak salah kata-katanya udah lupa dengan draft aja suka-suka. Kalau nggak salah. Iya. Ada Banana juga, Banana, halo. Halo Banana. Banana, ucu banget tuh. Jadi suka Oji. Hah? Gue normal. Oh, normal. Oke, Gue Bang. normal. Takutnya Masih udah gak ada pilihan, Bang. Coach. Nah, gini nih apa yang terjadi nih Coach? Oh, dia suruh naik nanti analis segmen ya? Coach, game kali ini dipegang siapa nih Coach? Game kali ini dipegang siapa Coach? Wah, RRQ. Oke. Walaupun sudah nggak jadi Coach, Jiwanya masih. sampai nonton. Tapi setidaknya, Dut, gimana Dut? Udah mulai tegang nontonin Dut. Mau main. Pura-pura main. Dia mau main kayaknya, Bang. Gonya terus. Waduh. Gonya terus. Terciduk. Gonya terus. Udah ya, bercandanya kita main ke game lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu dong guys. Let's go. Wih, top lane. Oke, akan ada Albert yang tiba-tiba di pick up. Mesti coba untuk selamat, tapi upper sword-nya gagal dikeluarkan. Dia hilang begitu saja, meski didapatkan. Wow, ini berbahaya banget loh. Ini tiba-tiba dari kita break tadi bercanda-bercanda langsung tiba-tiba intens dan bahkan ini menegangkan sekali. Makanya tiba-tiba udah ada Chelly Boy yang pakai heavy spin tadi. Melempar Albert ke bagian belakang. Dan dari segi in-game equipment by Dunia Games. Mungkin dari kedua marksman-nya sekarang yang coba kita lihat. Blade of Despair, malah Victor udah jadi. Power spec-nya udah ada, tapi defensifnya belum ada, bisa ditabrak juga. Merisanya juga udah jadi, so hati-hati. Dari kedua marksman-nya udah sakit. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat dari segi damage, oke memang sama-sama COD. Ini namanya combo COD LT. COD LT ya? Iya, tapi kalau aku bisa bilang, ini partialnya lebih power. Kenapa? Dia bisa ngedeliver damage tanpa harus mendekat. Ini Benar. perbanding terbalik dengan adanya seorang Deden from Bogor Clay dengan Faramis. Dia punya dua additional opsinya yang bisa dibilang dia butuh defensif atau dia butuh menyerang. Makanya. Jadi timing- kepecah belah pikirannya. mungkin sebagai follow up kali Bang. Iya. Follow up dari Finn doang. Satu solusi yang bisa dilakukan sama Clay sendiri. Karena kalau dia coba maju untuk ngasih damage poking, itu bakal bahaya. Dan Chelly Boy sih jauh banget mainnya Bang. Wah iya, Chelly Boy ini benar-benar dia percaya diri dan tidak di defense judgment karena dia tahu mungkin dia punya power dari heavy spin dan cover dari Rasi bisa sangat cepat untuk membantu seorang Chelly Boy. Lihat, langsung ada tali silaturahmi yang dijalin oleh Rasi dan juga Chelly Boy. Oke, itu tali silaturahmi namanya. Iya. Mantap. Dan Mendekatkan diri. makanya kalau player gold by UBS juga kita melihat Nino ternyata yang ada di puncak. 10.000 gold yang sudah dikantongi. Makanya kita melihat perbedaan item yang lumayan tadi. Memang gak banyak karena di posisi keduanya Tyler menyusul. Alasan tanpa bukan tentunya dia berada di top 1 dari goldnya ya. Karena Iya. dominasi terus dari tadi ya. Makanya, tapi Lord juga bisa menjadi penentu nih dari keduanya. Oke, flicker telah digunakan. Retribution dari seorang Chelly Boy yang tidak pernah takut walaupun ada objektif game di depan sana. Karena objektifnya dia bukan hanya Lord. Pasti satu, Ganyang. Iya, delaynya juga cepet kok. Pakai battle spell cooldown soalnya tadi dia, 3 poin. Yes. Dan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari RRQ mereka telah terdeteksi ada 2 player di depan sana. Surprise attack Finn. Gagal didapatkan tapi Udil telah menjadi korban selanjutnya. Skylar. Finn juga sama. Skylar di arah belakang nampaknya akan menjadi korban tapi bye. Gagal didapatkan. Langsung dikeluarkan begitu saja. Double heavy spin from Deliphi. Double heavy spin. What a miracle boy. Oh my god. Lagi-lagi, Chelly Boy, The Miracle Boy, 2 target yang bisa didapatkan. 1 kali heavy spin. Bukan hanya di momen tadi, sebelumnya juga kita melihat dive in di inner turret bagian bottom lane, 2 target juga. Dan Lord kali ini free ke arah Alter Ego Esports. Lord kali ini mampu bisa dipertahankan RRQ harusnya karena Lemon dan juga Albert akan kembali lagi menuju ke Land of Down. Dan bahkan di sisi dari Alter Ego mereka udah ada Udil kembali lagi Land of Down. Skylar mungkin punya power yang cukup tinggi. Tapi di sisi sebaliknya kali ini RRQ mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Kolim. Makanya, dan ditarik Bang. Langsung ada David Jasmine di sound point. Berhasil mendapatkan 1 poin kill tapi lihat Skylar! Skylar! No Skylar, no party! Kali ini cukup berbahaya para pasukan dari RRQ. Mereka kehilangan Skylarnya Kokolim. Waduh, midnya bakal ditabrak, defensif high ground-nya tersisa Clay.
Dan memang masih ada Finn, tapi tidak ada defense adjustment. Sakit banget damage dari Nino. Lordnya di arah top lane, Bang Oji. Lordnya di arah top lane berhasil memecahkan best turret yang dari pasukan RRQ. Pasukan RRQ, mereka terpecah belah di arah top dan di arah bottom lane. Midnya juga bakal coba terdorong. Fokus ke arah base-nya. Gap 50 terjadi. Dapatkan Lemon telah membuka perfection dan ini bencana. Benar stack-nya free. Gak bisa didapatkan. Nino ditumbangkan. Chaton didapatkan. Dan bahkan para pasukan dari RRQ berhasil membalikkan keadaan. RRQ masih bertahan. Wow, defensif yang bagus banget. Dimana Fighter Strike dari Udil yang tercounter langsung dengan altarnya tadi. Mungkin sedikit kebingungan dari Shelly Boy dengan heavy spinnya. Tadi coba untuk membuang posisi dari Albert. Namun bukan itu yang dibutuhkan. Damage-nya bukan ada di Albert. Yang menjadi poin ada di Clay dan juga dari Skylar. Yang lumayan free tadi. Sehingga mungkin RRQ sekarang bisa mencoba untuk mengambil temponya kembali. Dengan coba untuk ambil turret di arah mid dulu. Oke, Fighter Strike tapi dari seorang Udil setidaknya menyelesaikan dengan sangat cepat. Tapi akan dipaksakan oleh seorang Skylar untuk mendapatkan turret yang sangat mahal. Shelly Boy dan Miracle Boy kali ini harus lebih hati-hati dengan pergerakan dari Albert. Jangan sampai ada Kating dan Shelly Boy dengan sangat mudahnya berhasil mendapatkan retribution. Oh ya, memang RRQ bisa aja nih Bang. Dia coba untuk nge-push balik, ngedorong balik. Tapi nggak boleh over juga Bang. Karena yang nggak menutup keadaan juga gitu kan. Alter Ego yang dia punya sisi kuat banget. Shelly Boy yang bisa ngepanis. Dan dia punya rasi yang bisa ngedefense juga posisi dari Nino nanti. Jadi pergerakannya benar-benar harus dikalkulasi. Benar. Jangan sampai buru-buru dan nanti malah kena pegang lagi temponya sama Alter Ego Esport. Benar banget, dan bahkan di sisi sebaliknya ini nggak boleh ada yang terpisah sih. Mereka udah cukup unggul dengan aja 3 base turret yang tidak dimiliki RRQ. Mereka kalau masih berpisah, dan ini kemungkinan RRQ untuk melakukan split push juga cukup sulit. Iya. Punya chance, tapi sulit. Mungkin jadi masalah adalah base turret dari RRQ udah nggak ada. Bang. Itu dia, makanya punya chance. Bukan berarti tidak, tapi sulit banget. Karena bawahnya mereka aja nggak diurus. Lihat. bawahnya tidak terdorong, dan bahkan laning jauhnya di arah top lane itu sengaja Alter Ego dorong supaya mereka akan teamfight di arah bottom lane itu sangat bebas nantinya, Lim. Makanya melihat Shelly Boy pukulan sama Albert besok kayak baru keluar Bang. Enggak. Lebaran. Lebaran lah ya. Kalau besok mah masih belum, masih sebar kalau besok. Lebaran udah deket sih Bang, tapi masih lama juga. Iya, kalau besok baru sebar doang hilangnya. Makanya, tapi fight di arah Lord ini penting juga. Karena dua-duanya bisa sama-sama bisa setup ya. Jangan lupa, dari RRQ bisa setup juga pakai Divine Judgment. Nah, kalau dari Alter Ego dia punya Shelly Boy. Yang jadi masalah kali ini, posisi siapa yang lebih bagus dan keputusan siapa yang lebih tepat. Mungkin itulah dari keduanya. Yes, tapi lihat ada 2 posisi yang sudah terdeteksi, Albert, Shelly Boy, dan juga ada Rasi tadi udah lewat dan masuk ke arah bus. Tapi di sisi sebaliknya, malah RRQ yang kelihatan di arah mid lane yaitu ada Clay. Clay yang terdeteksi. Sama-sama 4 player saja yang hanya terdeteksi begitu saja. Lihat udah mulai diledekin oleh Lordnya. Dan menuju ke arah PDS. Menuju ke arah Dede from Bogor. Udil terperangkap. Dan bahkan Udil kali ini Winston Stranger. Can you save the day? Udil ditumbangkan dan retribusi akan di tangan dari seorang Albert. Membalikkan keadaan. Tapi lihat Albert sama sweatnya berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Karena tampaknya tidak Udil. Dengan membuka posisi dia, ternyata membuat dirinya terperangkap di dalam zona yang berbahaya. Wow, dengan setup yang rapih tadi. Miss sedikit aja bisa bahaya. Karena apa? Clay tumbang tadi itu udah wah susah banget dari RRQ bisa nge-fight. Tapi ternyata Finn bisa menyelamatkan di timing yang tepat banget. Dengan Divine Judgment-nya dia cancel dari Fighter Strike-nya. Dan bukan hanya cancel, dia bisa nge-take down Udil juga. Dari segi item kali ini kita melihat mungkin ke arah Clay terlebih dahulu nih. Udah ada Glowing One juga. So damage dari Clay ini udah perlu diperhatikan. Bukan harus dibiarin kayak tadi. Maka Athena Shield mungkin bisa menjadi jawaban juga yang belum ada kebetulan dari teman-teman Alter Ego Esports sendiri. Oke, masih ada dengan adanya Fighter Strike, tapi kali ini Lord akan coba loncat untuk kedua kalinya. Menuju ke arah best turret yang dimiliki dari para pasukan dari Alter Ego. Langsung ada Divine Judgment dari Finn untuk mempertahankan dirinya. Shelly Boy, nah Immortality. Retribution is on point dari seorang Shelly Boy. Maka coba begitu saja loncatan kedua. Mencoba untuk menuju ke arah 1 buah Lord. Mencoba di clear saja tapi di arah bottom lane. Udil terperangkap. Ada seorang Clay mencoba untuk bertahan. Dan nampaknya Udil masih mempertahankan dirinya dan bertahan tanpa terpick off sama sekali di arah bottom lane. Udil. What are you doing Udil? Masih bisa di defense Alter Ego Esports. Sama-sama kuat. Dan sekarang yang jadi masalah adalah dua-duanya ini benar-benar punya momen. Benar-benar punya sesuatu yang diperlukan untuk dapetin kemenangan. Komponennya udah mulai penting. Jadi tergantung timing aja semuanya. Oke, tapi lihat kita harus tenang tentunya. Sportivitas dijunjung tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mari kita tepuk tangan dulu.
Jangan sampai ada yang baku hantam. Semuanya ingat, kita harus kondusif. Luar biasa sekali. Aku tahu kalian sama-sama fanatik dengan tim kesayangan kalian. Tapi ini MPL Indonesia. Kita bersama-sama tepuk tangan untuk MPL Indonesia. Walaupun sama-sama fanatik dengan tim satu sama lain. Pokoknya kita harus sportivitas dijunjung tinggi. Iya, Nomor sportivitas. satu ingat. Betul, sama-sama mau menang kok, nggak ada yang mau kalah teman-teman ya. Dan back to the game ya, kita kembali lagi di gamenya. RRQ sekarang memegang tempo dengan keunggulan 6.000 gold. Dengan gold yang diungguli dari Lord barusan, itu banyak banget. Walaupun sekarang mungkin dari segi gold udah nggak terlalu berpengaruh ya. Nggak terlalu karena berpengaruh. itemnya kan udah pada lengkap nih. Itemnya juga udah pada mulai ganti-ganti. Jadi semuanya ada di momen dan timing. Siapa yang bisa ngepanis, siapa yang bisa ngebuka inisiasi dengan bagus, itu yang akan menjadi penentu. Oke, tapi lihat Celebi dari mereka Boy terpoking damage yang terlalu sakit sekali Ditarik. dari mencoba dari short point. Ditarik begitu saja, Rasi mencoba untuk membantu. Ada heavy spin, Lemon coba diganggu dan bahkan Lemon akan menjadi korban selanjutnya, tapi Celebi lebih utama. Winter. Dan Lemon Winter Trancher catch you save the day. Namanya kita. Kali ini Power of Retribution berada di tangan dari RRQ. Albert dan kawan-kawan langsung fokus menuju ke arah Lordnya terlebih dahulu kali ini Kolim. Ini free lord mungkin atau mau Harusnya. coba di kontes nih. Harusnya free Karena lord. udah pada jalan sebenarnya bang. Enggak, tapi ini free road. Oke, free lord kali ini untuk RRQ. Dan Oh. nggak dikasih lepas mungkin bahkan dipok sekarang bang. Oke, tapi Federasi telah dikeluarkan begitu saja. Nino menuju ke arah seorang Albert. Albert sekerasul maut masih bisa bersahan menuju ke Nggak arah bisa. belakang. Mau coba commit Udil. Udil mencoba overcommit dan Albert akan menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang. Ternyata Aduh, mereka Finn. terjepit begitu saja. Spread out. Finn gagal untuk mendapatkan Devon Jasmine. Masih coba untuk mundur ke arah belakang. Udil menandangkan flicker tapi Western Tracheon. Save the day. Ada Immortality. Ditabrak kembali. Wow. Spinnya tumbang. Dan bahkan dipaksakan. Team fight-nya tidak ada hasil Skylar. Tumpang. Dibalikan kembali kanannya. Oh my God. Wow, keputusan yang sangat tepat dari Udil barusan. Dia paksa untuk fight-nya. Kita melihat dia sangat ngotot banget untuk nabrak terus-terusan. Dan yang dipok itu bukan damage bang. Yang dipok itu tank. Iya, Green, Albert. dia keras dipaksa, dia di-cat begitu saja. Berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. No Skylar party. Waduh. Play udah tidak ada lagi kali ini high ground defensif yang dimiliki dari RRQ. Saliban mereka Boy mencoba mendapatkan Albert. Albert mundur ke arah belakang. Albert terbelakang di depan sana. Albert masih coba untuk bertahan. Ada Federasi Clay. dari Koral. Seorang Clay gagal mengamankan Albert. Dan ini bencana. RRQ tersisa 2 player kali ini. Udah kembali hadir. Ada Pai menuju ke arah belakang. Mereka akan coba fokus menuju ke arah seorang Lemon. Lemon akan coba ditumbangin begitu Lemon saja. down. Lemon down. Feed. Klik. Bakal coba untuk berada di base saja. Mereka nggak bisa mempertahankan kembali base-nya. Dan ini Middle-nya bahkan clear. para pemain dari RRQ Devon Jasmine-nya di cancel. Devon Jasmine-nya di cancel. Dan bahkan mereka coba fokus ke arah belakang. Skylar is on point. Masih ada Udil. Masih ada Federasi. Dan bahkan Federasi yang membuat Skylar mundur ke arah belakang. Nggak bisa lagi diselamatkan. Play down. Dan hilang. Skylar hilang. Dan ini bencana. Alter Ego menurunkan RRQ ke lower bracket. Wow, Alter Ego. Dengan penampilan yang sangat memukau 3-1 Israel. RRQ, defense mati-matian yang dilakukan barusan ternyata masih belum cukup untuk mempertahankan base-nya. Melihat kesenangan dari Alter Ego, bahkan dari belakangnya pun sama-sama merasakan hype yang ada di sini. Yang diturunkan ke lower bracket adalah RRQ, raja dari segala raja dan sandungan terbesar Alter Ego. Apakah ini kontender terkuat untuk meruntuhkan kerajaan yang udah ada 4 season berturut-turut bang? Sang kuda hitam, tapi nampaknya bukan kuda hitam yang sering kita lihat. Ini dia pemenang game kali ini, Alter Ego.